Dasentria, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar serikat itu yang memilikinya. Siapa sebenarnya bocah itu? Hentikan! Siapa kamu? Dari perguruan mana? Aku Sudawirat, tidak mewakili perguruan manapun. Kamu menggunakan ajian Dasentria. Padahal dalam gladi kanuragan ini terlarang digunakan. Siapapun kamu, aku tidak peduli. Kalau kamu menerima tantanganku, turun sini, lawan aku. Kurang ajar. Kamu sudah siap mencoba ilmu yang selama ini kamu serap, Cah Bagus? Lebih dari siap, Nyai. Saya ingin sekali menjajal pendekar sakti yang telah membunuh Biung Nila Saroya. Itu dia sasaran utamanya, Suliwa. Benar, bagus. Tapi tak ada salahnya kalau kamu coba dulu kepada Raja Malwapati. Akan saya bunuh Raja Malwapati dengan patinya itu. Saya akan gunakan ajian Rengga Gunung kalau terdesak, Nyai. Wah, bagus. Wah. Sebenarnya ilmu itu tidak memiliki penangkal. Aku ingin mengajarimu muslihat yang setidak-tidaknya bisa membingungkan pengguna ilmu Rengga Gunung. Ilmu itu namanya Candraditya Kembar. Kisah dimulai dengan Suliwa yang tengah berada dalam keheningan malam. Saat itu, ia baru saja menerima sebuah mantra sakti, Candraditya Kembar dari Eyang Suryapati. Mantra ini diberikan sebagai bekal untuk menghadapi dua ancaman besar, yaitu Rengkah Gunung Sudawirat dan Durgandini yang tengah mengancam kedamaian negeri. Baca mantram ini sampai kamu benar-benar hafal. Aku akan selalu datang sewaktu kamu butuhkan. Terima kasih, Yang Guru. Tuan kok ngomong sendiri kayak orang kesurupan. Dengan tekad bulat, Suliwa mulai menghafalkan mantra tersebut yang terukir rapi di atas kulit kambing yang diberikan Eyang Suryapati. Ia mengulang-ulang kata demi kata sepanjang malam, hingga sampai pagi tiba. Tak terasa, waktu telah berlalu begitu cepat. Dan di pagi itu Suliwa merasakan ada kekuatan baru pada dirinya. Dengan konsentrasi penuh, ia memusatkan kekuatan pada mantra tersebut. Secara mengejutkan, tubuhnya pun mulai berkembang, terpecah menjadi banyak bagian seolah-olah ia menjadi beberapa sosok dalam satu tubuh. Dan di saat itulah ilmu Candraditya Kembar benar-benar berhasil dikuasainya. Bongo yang sedari tadi sedang fokus membakar ikan pun sontak dibuat terkejut. Di matanya, sosok-sosok itu tampak menyeramkan karena adanya banyak Suliwa di sana. Ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika ia mulai menduga bahwa yang ia lihat mungkin bukan manusia, melainkan hantu yang mengganggu. Sementara kita menuju di padepokan Gunung Kencana, yang mana di saat itu Ki Paron Waja menerima kunjungan seorang utusan dari perguruan Jagat Saksana. Utusan tersebut menyerahkan surat resmi dari Empu Labda Jaya, ketua perguruan Jagat Saksana. Setelah membuka surat tersebut, Ki Paron Waja membaca undangan yang ditujukan kepadanya. Dengan hormat, kami mengundang Ki Paron Waja untuk mengirimkan murid-murid terbaiknya dalam acara adu tanding ilmu kanuragan yang akan kami selenggarakan. Acara ini bertujuan untuk menguji dan memamerkan keahlian para pendekar dari berbagai perguruan. Mendapatkan undangan ini, Ki Paron Waja pun menyadari pentingnya partisipasi padepokan Gunung Kencana dalam acara tersebut, mengingat reputasi perguruan Jagat Saksana sebagai salah satu perguruan terbesar dan paling disegani di dunia persilatan. Siapa yang akan dikirim, Bopo? Ada 3 orang murid yang tergolong utama. Tapi kalau Pria Mitra mau ikut, itu lebih bagus. Jadi tahu seberapa tinggi ilmu dari pendekar-pendekar dari perguruan lain. Kalau Bopo mengizinkan, saya ikut. Kan ada murid yang lain, Kakang. Pria Mitra juga ingin mengasah ilmunya, Padma. Maaf Kisana, karena guru kami sudah meninggal, maka kami yang memutuskan sendiri. Dan di sisi lain, di rumah kediaman Empu Lingsir, Sudawirat pun juga menerima surat undangan serupa dari Empu Labda Jaya ketua perguruan Jagat Saksana. Namun, karena Empu Lingsir telah tewas akibat perbuatan Sudawirat beberapa waktu yang lalu, maka Lokahita pun mengajak Sudawirat untuk mengikuti acara adu tanding tersebut mewakili undangan Empu Lingsir yang telah tiada.
Kebiasaan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Dari sana, setiap padepokan bisa mengukur maju mundurnya pengajaran ilmu kanuragan mereka. Bagaimana kalau semua pendekar dihabisi oleh salah seorang peserta? Apa maksudmu dengan dihabisi, Wirat? Dalam latih tanding itu, tidak boleh saling mencelakakan. Apalagi membunuh, Wirat. Aku ingin menjajal ilmu yang kumiliki saat ini. Tapi dengan caraku dan aturanku sendiri. Wirat, kalau begitu kamu bisa dikucilkan oleh seluruh perguruan yang ada di bumi Jawa ini. Bahkan salah-salah, kamu bisa dikeroyok oleh Maha Guru dari semua padepokan. Dan di perguruan Jagat Saksana sendiri, terlihat para murid tengah sibuk mempersiapkan panggung untuk acara adu tanding yang akan dilaksanakan esok hari tersebut. Mereka bekerja sama dengan penuh semangat, gotong royong untuk memastikan semuanya siap tepat waktu. Sementara itu, ada beberapa pendekar yang telah tiba dan berkumpul di sana yang akan berpartisipasi dalam adu tanding olah ilmu kanuragan. Suasana pun sempat memanas, akibat keributan kecil antar sesama pendekar yang disebabkan oleh senggolan tidak sengaja. Di tengah keramaian tersebut, Aditya dan Kalyana Tantri yang kebetulan melintas akan menuju Kalinggapura, mendengar kabar tentang acara adu tanding yang akan diadakan. Mereka pun akhirnya tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang akan berlangsung di esok hari itu. Kalau Suliwa datang, pasti acaranya lebih meriah. Kalau dia lewat utara, pasti dia lewat daerah ini. Sekarang kita kemana, Kang? Lebih baik sekarang kita cari penginapan. Ayo. Tak lama kemudian, muncullah Empu Labda Jaya, pemimpin padepokan sekaligus sesepuh golongan putih yang dihormati di dunia persilatan. Dengan tongkat di tangannya, ia berjalan perlahan, memancarkan wibawa dan kebijaksanaannya. Dalam pertemuan itu, Empu Labda Jaya membahas kemunculan para pendekar muda berbakat yang akhir-akhir ini menggemparkan. Mereka bahkan mampu mengalahkan pendekar-pendekar senior seperti Kang Sadewa dan Ki Brangas serta Citra Genjik yang telah tewas. Saya berharap para pendekar muda ini mau hadir di padepokan untuk mengikuti adu tanding, ujar Empu Labda Jaya. Karena ini kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dan menjaga kehormatan dunia persilatan. Adu tanding ini bukan hanya tentang kekuatan, tambahnya. Ini tentang bagaimana kita menjaga kehormatan dunia persilatan, sekaligus membangun generasi penerus yang lebih baik. Sementara di malam itu, kita menuju pada Suliwa dan Bongoh yang tengah menempuh perjalanannya menuju Malwapati. Seperti yang dikatakan oleh Aditya, bahwa mereka memilih jalur utara, yang mana itu akan membawa mereka melewati perguruan Jagat Saksana. Dan di tempat yang sama, pria mitra yang tengah menuju perguruan tersebut sebagai utusan Ki Paronwaja. Pandangannya pun tertuju pada Suliwa yang berada tak jauh darinya, hingga membuat amarah lama pun kembali menyala. Pria mitra, mantan budak Nila Saroya itu pun tak bisa melupakan peristiwa tragis di Kalinggapura, di mana tuannya tewas dalam sebuah pertarungan sengit melawan Suliwa. Rasa dendam membara dalam diri pria mitra terhadap Suliwa, yang telah melesatkan ajian inti api kekuatan dahsyat yang menjadi penyebab kehancuran tubuh Saroya. Akhirnya dengan liciknya, pria mitra menunggu saat yang tepat. Ketika Suliwa sedang lengah, ia pun segera melepaskan pisau-pisau beracun miliknya, bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian Nila Saroya. Tuan. Tuan. Lolos. Saya takut ini jebakan. Tapi kelihatannya cuma satu orang, oh. Dan saya yakin ini orang yang pernah bertarung denganku dan masih menyimpan dendam. Dasar pengecut. Dan tibalah pada keesokan harinya, di perguruan Jagat Saksana, Empu Labda Jaya memberikan sambutan sebagai tanda dimulainya jajat ilmu kanuragan atau adu tanding. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah dan mengukur kemampuan ilmu kanuragan para pendekar muda yang telah diperoleh dari perguruannya masing-masing. Banyak peserta yang sudah tidak sabar untuk segera bertanding dan meraih kemenangan. Di tempat tersebut, hadir juga Aditya dan Kalyana Tantri, yang semalam telah menginap di salah satu penginapan di sekitar perguruan. Siapapun boleh maju beberapa kali, sampai tidak ada lagi penantang. Maka pendekar terakhir yang berada di atas arena adalah pemenangnya. Silahkan. Hiya!
Akhirnya, pertarungan adu ilmu kanuragan yang sudah dinantikan pun telah dimulai. Para pendekar yang sudah menahan sabar sedari tadi kini saling berhadapan, siap menunjukkan siapa yang paling unggul di arena pertempuran. Setiap gerakan dan jurus yang mereka lepaskan seakan penuh dengan amarah. Namun sayangnya, pendekar yang bermunculan sepertinya masih di kelas-kelas junior dan pemula, yang hanya ingin pamer kemampuannya seolah ingin menjadi jagoan di dunia persilatan, meski masih jauh dari kata sempurna. Dan di sisi lain, tampak terlihat pria mitra yang menunggangi kudanya telah sampai lokasi perguruan jagat saksana. Mata tajamnya pun fokus, seolah menyaksikan setiap gerakan di arena gelanggang pertarungan dengan penuh perhatian. Dalam waktu singkat, ia pun tiba di sekitar gelanggang, dan atmosfer di sana pun semakin panas dengan debu beterbangan akibat pertarungan yang makin sengit. Belum ada yang tahu seberapa banyak pendekar yang sudah tumbang di tempat itu. Melihat peluang yang terbuka, pria mitra segera melompat dari kudanya dan menuju ke tengah arena. Dengan langkah penuh percaya diri, dia menghadapi sang pemenang terakhir, yang masih berdiri tegak di antara tumpukan lawan-lawan yang tak berdaya. Hingga pertarungan pun segera memasuki babak yang tak terduga. Pria mitra. Kakak kenal dia? Waktu menumpas pemberontakan Giriwara, dia membela para pemberontak. Suliwa menyerang dia dan Nila Saroya dengan ajian ini api. Nila Saroya tewas. Tapi ternyata dia masih hidup. Sementara itu, kita menuju pada Suliwa dan Bongoh yang masih berada di tempat semalam mereka menginap. Mereka mulai merasa ada yang tidak biasa ketika melihat beberapa pendekar berkuda terus melintas di jalan yang sama. Tak terhitung sudah berapa banyak yang lewat, dan hal itu membuat keduanya bertanya-tanya, ada apa di desa yang terletak di depan sana. Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, mereka memutuskan untuk segera berkemas dan melanjutkan perjalanan menuju Malwapati, sembari memperhatikan keramaian yang semakin tampak di jalan. Sementara di arena adu tanding, terlihat Aditya tengah bersiap menghadapi pria mitra. Dengan keyakinan yang kuat, ia merasa bahwa pemuda tersebut adalah lawan yang licik, yang pasti akan menggunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Aditya pun memusatkan perhatian, bersiap-siap menghadapi segala taktik yang mungkin digunakan oleh pria mitra dalam pertandingan tersebut. Licik! Pendekar ini menggunakan senjata beracun. Tangkap pengacau itu! Aditya sudah menduga bahwa pria mitra akan melakukan segala cara untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Tidak ingin melihat ketidakadilan terjadi, Aditya segera bertindak untuk mengalahkan pemuda licik itu. Dua penjaga keamanan yang melihat kejadian tersebut pun segera turun tangan. Setelah berhasil menyita beberapa pisau beracun milik pria mitra, mereka pun langsung mengetahui bahwa senjata-senjata tersebut ternyata berasal dari perguruan Gunung Kencana. Dengan tegas, mereka memberi peringatan kepada pria mitra. Namun, pria mitra tetap bersikukuh dengan pendapatnya, merasa tindakannya adalah jalan yang benar. Pernyataan yang melontar penuh kebanggaan dari mulut pria mitra itu pun justru membuat seluruh anggota perguruan jagat saksana menjadi terbakar amarah. Tanpa ragu, mereka pun menyerbu dan menyerang pendekar sombong itu untuk segera menaklukkannya. Itu urusan kalian. Urusanku adalah bagaimana memenangkan pertarungan ini. Akhirnya, pria mitra pemuda sombong keras kepala itu pun dapat dengan mudahnya diringkus oleh para penjaga perguruan jagat saksana. Para penduduk yang menyaksikan kejadian itu pun berteriak penuh amarah, mendesak agar pria mitra segera dihabisi saja sebagai hukuman atas kejahatannya. Karena mereka sangat kesal melihat kesombongan dan kelicikan pendekar Gunung Kencana tersebut. Namun, tak lama berselang, Sudawirat dan Lokahita pun muncul di tengah arena pertarungan tersebut. Tanpa ragu, mendapati kakak kandung bibi Lokahita yang terikat tali tak berkutik di sana. Sudawirat pun langsung melompat ke gelanggang dan menyelamatkan pria mitra. Dasentria, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar setingkat suku yang memilikinya. Siapa sebenarnya bocah itu? Siapa kamu? Dari perguruan mana? Aku Sudawirat, tidak mewakili perguruan manapun. Kamu menggunakan ajian Dasentria. Padahal dalam gladi kanuragan ini terlarang digunakan. Jangan banyak bicara orang tua. Aku siap menghadapi siapapun. Kalian telah menyiksa kakakku. Hah? Lancang kamu. Kamu tahu siapa aku?
Siapapun kamu, aku tidak peduli. Kalau kamu menerima tantanganku, turun sini, lawan aku. Kurang ajar. Anak muda, tunjukkan kehebatan. Ayo. Hati-hati, Bu. Pemuda itu menggunakan ajian rengga gunung. Sungguh di luar dugaan, anak muda yang dihadapi oleh Empu Labda Jaya ternyata bukan pendekar sembarangan. Karena pemuda brutal tersebut telah dibekali ilmu rengkah gunung dari Durgandini yang sangat mematikan. Hal yang tidak diketahui sama sekali oleh Empu Labda Jaya. Padahal kalau dihitung-hitung kesaktian ilmu kanuragan sang empu jauh lebih hebat daripada jurus-jurus yang digunakan oleh Sudawirat. Akan tetapi di saat itu, nasib naas harus menimpa sang empu. Ajian dahsyat yang sangat terlarang di jagat dunia persilatan menghantam tubuh Empu Labda Jaya hingga hancur tak bernyawa. Suliwa yang baru datang itu pun sudah terlambat memberitahukan bahwa pemuda brutal tersebut memiliki aji rengkah gunung. Dan tidak hanya sampai di situ, ajian kejam tersebut kemudian dilanjutkan dengan brutalnya melukai kaki Aditya yang mencoba melawan Sudawirat. Hal tersebut pun membuat Suliwa langsung dengan segera mungkin bertindak untuk meredam ilmu rengkah gunung Sudawirat yang telah membabi buta tersebut. Dengan ilmu yang baru dikuasainya yaitu Aji Candraditya Kembar, Suliwa akan memanipulasi tubuhnya hingga menjadi terpecah banyak bagian, yang akhirnya membuat rengkah gunung Sudawirat tak berdaya dan kebingungan. Bayang-bayang adalah tangan. Mantra saksa-saksa Allah. Cepat bawa dia. Ajian Candraditya Kembar tidak bisa terlalu lama. Cepat. Kurang ajar. Dia menggunakan sihir. Alhasil kini Sudawirat pun tampak kebingungan menghadapi Suliwa yang tubuhnya menjadi banyak. Sudawirat dikala itu sangat marah merasa dipermainkan oleh Suliwa sehingga ajian rengkah gunung yang diandalkannya itu sama sekali tidak berguna. Karena tubuh Suliwa yang asli telah meninggalkan arena pertarungan itu, sedangkan Sudawirat hanya bertarung dengan tubuh palsunya lalu menghilang beberapa saat kemudian. Sudah, semua pendekar di sini sudah takluk padamu. Aku masih menyesal. Sudah. Belum bisa meringkus Suliwa. Dia telah menggunakan ilmu sihir yang paling licik. Sudah. Suliwa, keluar kau! Sudah, Wira. Pengecut! Sudah. Suliwa, ayo, hadapi aku! Aku tidak akan puas sebelum menghancurkan tubuhnya dengan ajian rengkah gunung. Sementara itu, kaki Aditya yang terkena ajian rengkah gunung itu merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Suliwa pun memutuskan untuk berhenti di sana untuk memberi penanganan cepat pada Aditya, karena jika tidak segera ditangani kakinya akan membusuk dan bisa buntung. Bongo, Sudah, Tuan. bawa kemari. Iya. Oh ya, Ya. tolong carikan kain untuk membalut lo. Kalau ramuan yang tadi itu untuk merangsang pembentukan tulang. Sementara batang kamijara untuk menahan pembengkakan, juga mengembalikan bentuk tulang. Teruskan minumnya. Bongo, sudah belum kainnya? Ini, Tuan. Kita menginap di gua saja, Tuan. Waktu saya mencari kamijara tadi, ada sebuah gua kecil di sana. Iya, tapi Aditya harus ditandu. Oh. Dalam 1-2 hari ini, Iya. kakinya tidak boleh bergerak sama sekali.